Sorry ya buat semua follower aku yang Astagfirullahaladzim. Sorry ya semua follower aku yang tadi ke distract gara-gara Leo Chandra yang suruh aku goyang dumang. Enggak sih, goyang hachima. Sungguh-sungguh hachima. Hachimanan Maria. Kurang ajar memang dia itu ya, anak durhaka dia aku sebut. Berani-beraninya ngerjain orang tua. Memang anak zaman sekarang tidak mengerti mengenai sopan santun. Bercanda. Ini memang dia lucu orangnya. Masya Allah, luar biasa ini aku goyang hachima aku langsung keringetan. Gak sih, bercanda. Ya begitulah. Leo itu reporternya TV One, tapi kemarin dia itu sudah di casting. Mudah-mudahan bisa siaran ya. Dia ada apa sih, Haji Maste? Dia apa sih? Ada masalah apa percintaannya dengan Lucy, Susi? Aku nggak tahu, karena aku nggak terlalu ngikutin. Selalu traveling, kalau melihat Kak Caca, jangan traveling, kembali ke ibu kota. Ya. Jadi mohon maaf agak ke distract tadi live-nya, karena aku malu. Si Leo ini mengerjain aku, tapi gak apa-apa, sekali-sekali kita menambah keceriaan ya hidup ini. Tapi aku tuh bingung ya, ternyata kalian tuh ada ya yang merekord live-nya aku di Instagram. Terus aku promosiin Infore, kita singkirkan dulu. Oke. Salam di Lampung, halo Lampung. Apa kabar semuanya? Kalian ngeh gak sih kalau aku pakai kalung sekarang? Ya. Sebenarnya aku gak terlalu suka kalung. Haji Torik, dia udah 2 bulan udah haji Torik mah. Aku belum haji meskipun aku udah 38. Aku pakai kalung sekarang. Jadi ceritanya itu, tiba-tiba aku ke toko emas ya. Iseng aja aku ngeliat, kok lucu gitu loh. Lucu gak sih? Imut-imut gitu loh. Kecil ya. Cuman kadang-kadang aku juga lupa pakai ini. Repot gitu pakai, karena aku tuh nggak suka tidur tuh ada yang gitu loh. Aku ngerasa dicekik lagi nanti. Mimpinya rep-rep. Jadi aku selalu copot semua cincin, semua kalung-kalung dicopot kalau tidur. Kakak makan berapa kali sehari? Nih, aku mau ngasih tahu ya makannya aku pagi. Aku bangun tuh jam 5, sholat subuh. Kadang ya molor-molor dikit lah, 5.30. 5.17 tuh aku udah bangun tuh. Antar anak aku. Jadi aku sholat subuh 5.20. Terus aku minum kopi hitam, nggak pakai gula biasanya. Jadi kopi hitam minum supaya kuat menghadapi hari. Sampai rumah tuh aku bisa jalan kaki. Aku jalan kaki sejam. Habis itu aku makan nasi. Nasi pakai sayur, pakai telur lengkap. Itu jam 8 buat jam 9. Terus sebelum berangkat kantor jam 2 aku makan lagi nasi sama sayur. Sampai kantor aku makan lagi nasi pakai lauk, pakai sayur lah. Aku 3 kali sehari berarti makannya. Tidak pernah olahraga berat, nggak pernah angkat beban karena bebannya sudah berat hidup ini. Dietnya itulah. Tapi aku makan nasi bukan sepiring ya, sepiring gitu. Porsi besar no, aku makan itu mungkin sekali makan 2 atau 3 sendok makan aja. Ya kadang-kadang 4 sih. Sayur yang banyak, proteinnya telur sebenarnya. Kak Caca pengen lihat gak pakai makeup. Kan aku kalau video sama anak aku tuh makeup cuma bedak doang, itulah mukanya. Kalau bangun tidur ya ngapain juga aku kasih muka baru bangun tidur. Apa faedahnya? Jadi gak bisa aku bikin. Kecuali aku artis ya, terus bikin before after gitu. Tapi nggak ngapain. Anak udah berapa? 1. Tadi ada pertanyaan anak dulu. Kak Caca kok makan 3 kali sehari langsing? Kok langsing ya? Biasa aja sih. Ini juga karena ini ya ada korset lah, jadi lebih shaping. Biasa aja sebenarnya, nggak langsing-langsing amat sih. Ada yang lebih langsing di TV One itu, Laura tuh beratnya cuman kayak nggak nyampe 40 kilo kali ya. Kak Caca gimana tanggapan kita yang baru pulang kerja karena lupa kita ngabarin dikira selingkuh?
Jadi gini ya, buat orang yang insecure gitu, ceweknya itu insecure, mungkin cemburuan gitu, sebenarnya tuh, kalau menurut aku nih ya, mungkin dia punya histori pernah diselingkuhin. Jadi ketika dia memulai hubungan baru sama orang, dia pasti akan berpikir bahwa pasangannya itu sama dengan pasangan masa lalunya, itu melakukan perselingkuhan gitu ya. Tapi bisa juga ini, kamu pernah melakukan perselingkuhan terus ketahuan, jadi dia udah gak percaya lagi. Ya diomongin aja darling baik-baik, misalnya aku udah nggak bisa lagi nih, kamu nih terlalu cemburuan gitu, nggak suka gitu ya, diomongin. Sebab intinya komunikasi gitu loh. Kadang-kadang orang Indonesia tuh paling susah itu komunikasi, baik perempuan sama laki-laki, prasangka, apalagi via chat itu orang lebih seneng berantem ya. Aku juga sama pasanganku tuh kalau via chat lebih susah, sering berantemnya dibandingkan ketemu langsung ya. Jadi mendingan dia ngomongin baik-baik sih. Kalau ajak ketemu itu langsung ngomong, aku nggak suka begini, kamu nggak suka begitu, terus diomongin, cari titik temu. Jadi kalau bisa dituduh selingkuh gitu ya jangan berantem juga, jadi harus ketemu sih, ngobrol sih dari hati ke hati gitu sih ya. Aku bukan ahli hubungannya. Hubungan tuh susah darling, begitu sih, karena aku juga terkadang juga melakukan kesalahan dalam berkomunikasi meskipun aku jago komunikasi. Hubungan dua insan manusia itu susah, pekerjaan seumur hidup jika lo ingin seumur hidup sama dia. Bagus juga tipnya, iya, jadi ketemu langsung mas. Kamu kok dengerin aku mas, ini sebenarnya buat anak-anak muda dan remaja mas, Belvia Armantio. Yang penting komunikasi ya. Komunikasi itu pekerjaan paling susah. Presenter aja belum tentu dia bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan, apalagi kalian. Jadi memang harus dicoba. Caranya gimana? Ketemu, diomongin by telepon. Kalau via chat itu aku yakin aku 70% tuh gagal. Sorry deh, 50% tuh bisa gagal. Karena kalau di via chat itu kita ngebaca chat itu kadang suka pakai nada kita gitu pribadi. Dia nggak maksudnya gitu, terus kita mikirnya gini gitu. Jadi itu juga nasihat buat aku juga sih sebenarnya. Cantik nyanyi, nggak bisa nyanyi aku. Satu keluarga itu paling gak bisa nyanyi itu aku, karena kakak-kakakku jago semuanya nyanyi gitu darling. Kok jangan minta saran relationship sama aku, karena aku juga kepayahan. Astagfirullahaladzim, aku juga kesulitan. Kak Cica pandai banget komunikasi, pandai berteori gitu. Aku aja kadang-kadang tuh suka mikir, aku perlu banyak belajar gitu loh, perlu banyak baca untuk berkomunikasi sama anak, sama pasangan gitu. Itu pasti harus butuh proses berat untuk memahami, menurunkan ego darling. Kalau Bu Dokter yang di Jambi lah jago nyanyi ya. Iya Mas Belvia Armantio, kakakku tuh jago nyanyi. Mantap siraman motivasi dengan Kak Caca. Kak Caca semurah sama Tisa. Tisa itu adik aku, beda 3 tahun sama dia. Dia masih 35, aku udah 38. Banyak umurnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tak bisa nyanyi. Mungkin aku harus les nyanyi kali ya, karena kakakku bisa nyanyi, mungkin aku punya bakat. I don't know. Belum mencoba untuk mendalami dunia tarik suara. Miau, miau, miau. Apa itu miau, miau, miau? Begitu semuanya. Kak, langkah terjauh udah sampai mana? Luar negeri, Indonesia. Kalau luar negeri tuh paling jauh, pengalaman keluar negerinya masih dikit, Belanda doang. Kalau dari TV One ya. Kalau liputan ke TV One, bukan liputan, dalam keadaan kerjaan aku paling jauh kayaknya Timur Tengah Selatan. Aku pernah ke Desa Boti, NTT. Dari Kupang itu 4 jam, dari Timur Tengah Selatan 4 jam. Jauh banget di atas pegunungan, ngeri. Jadi bener-bener di ujung jalan. Salam dari Dumai. Halo Dumai, apa kabarnya Dumai? Gue yang TikTok lagi. Gue yang TikTok takkan aku pernah lakukan lagi, Leo. Allah Akbar. Udah gak pantas umur aku tuh begitu-begitu sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah, untuk anak baik ya. Jadi kita ikut tantangannya gitu. Meskipun di sini aku mikir, wah ngapain joget-joget TikTok, udah gak umur lagi gitu loh. Maksudnya
udah nggak umurnya aku gitu loh. Maksudnya aku tuh ikut kajian gitu ya, yang lebih wise, lebih dewasa keibuan gitu ya. Ini lagi di mana? Lagi di ruang make up. Bentar lagi jam 10 nanti aku siarannya. Nonton ya kabar hari ini. Harusnya sih ganti baju, cuman kok aku males pakai baju ini aja lah. Sama aja baju itu. Pengalaman menantang selama liputan aku dulu. Wah, nanti kalian jadi tahu lagi. Aku tuh dulu pernah liputan makam Mbah Priuk. Yang tahu kerusuhan Mbah Priuk itu tahun berapa? Ayo, aku tuh liputan dulu waktu itu. Di situ yang pertama kali. Terus aku dihujat di Kaskus. Wah, dihina, dina, segala macem. Bener-bener tuh parah banget. Aku dimaki-maki oleh warga Kaskus. Katanya aku itu provokator. Ya, gitulah. Tapi gak apa-apa, seru sih. Ada berada dalam peristiwa yang bersejarah kerusuhan makam Mbah Priuk. Meskipun aku cukup menyayangkan waktu itu banyak korban. Tapi mudah-mudahan korbannya husnul khotimah semuanya, amin rabbal alamin. 2012 ya makam Mbah Priuk ya. Iya. Pada yang tahu ya berarti ya, itu heboh sekali. Sebulan lalu Pak Jokowi lagi ada acara di Blok Rokan Pertamina Dumai. Wah, bagus. Tidak bisa ke sana, mungkin tim liputan TV One pasti ada yang bisa ke sana. Kan kemarin liputan juga. Kalau lagi ada presiden pasti ada tim liputannya TV One. Begitu. Jadi dia bilang, kok Mbak Caca kok awet muda ini sampai ketolong ini nih, pipi cabai sejak zaman bahela. Jadi aku tuh banyak yang bilangin, Mbak Caca disuntik pipinya biar tirus gitu ya, di botox gitu. Tapi aku cukup sayang sama pipi cabiku ini. Ya aku anggap aja ini berkah dari Allah. Cucut gini jadi kelihatan nggak tuirda ya. Jadi kalau aku mukanya tirus gitu kan kayak dewasa gitu ya, biar aja lah gemoy-gemoy begini. 2010 mbak, oh iya 2010 ya makam Mbah Priuk ya. Kok bisa secantik itu Mbak Caca make up darling. Kalau kamu ngeliat aku bangun tidur juga kamu shock. Kan nanti liputan 17-an di EKN nggak? Kita udah milih reporternya, tapi bukan aku di TV One di kantor jaga kandang. Jaga lilin. Lebih parah jaga lilin ya. Maksudnya studio. Sidang pembunuhan kasus Mirna gimana? Aku juga dulu ngeliput itu kasus pembunuhan Mirna. Wah, ada yang gerabuk-gerubuk nih, Ken mau siaran. Ayo Ken. Ken udah siap-siap. Kok ganti baju Ken? Apa? Ganti baju. Aku tuh males Ken ganti baju Ken. Maaf ini sebenarnya. Ini ada Ken anak. Mbak Ken. Ini Ken. Ini bukan. Umur sampean berapa pas tragedi? Aduh lupa ya. Ya pokoknya berapa belas tahun yang lalu lah perusahaan Mbah Priok. Oh, kopi beracun sianida. Iya, dulu kan liputan itu juga. Kopi sianida. Umur berapa pas tragedi? Lupa aku, jangan berhitung matematika di malam hari lah. Nanti aku kalkulatorin ya. Kalian jangan nanya-nanya matematika, hitung-hitungan. Ini nggak bisa mikir. Pokoknya berapa tahun yang lalu. Bu Caca bisa bahasa Inggris? Nggak bisa aku. Bisanya bahasa Arab? Enggak, bercanda. Dikit-dikit ya, little. Wow, seks deh. Jangan ke IKN banyak nyamuk. Emang banyak nyamuk IKN ya? Iyalah namanya hutan ya. Duet sama Ken anak terus. Iya, kalau nggak sama Ken lah kita. Nggak jadi aku Ken tukeran ya Ken. Iya Pak. Aku udah ngantuk ya Allah. Pas tragedi Soeharto liputan nggak? Di alam mimpi ya, belum lah. Soeharto masih aku SD. Masih kecil lah, umur berapa ya? Masih kecil banget. Mabes Polri di IKN kok kayak hotel Mbak? Oh ya pengen ya nanti kapan-kapan kesana. Mbak Susanti. Mbak Caca pernah naik berat badan lebih ya? Pernah pas hamil. Sempat 70 kilo aku. Gede banget. Luar biasa.
Seperti pesut terdampar. Pulang berapa Mbak Caca? Pulang jam berapa Mbak Caca dari TV One? Dari TV One biasanya pulang habis siaran. Ini kabar hari ini. Terus sampai jam berapa hari ini ya? 10, 11, 11. Habis itu pulang lah. Mbak Caca kapan main ke Jambi? Insya Allah. Presenter idola Oprah Winfrey. Aku paling senang Oprah. Aku follow Instagramnya. Sama Aman Pur, aku juga suka. Bukan yang nggak bagus ini ya, yang di dalam negeri juga bagus. Cuman favorite aku. My favorite itu kalau nggak Oprah, Aman Pur. Singapura hadir kakak, lanjut tadi barusan sama Bang Leo. Wow, penggemarnya Leo. Tadi gue dikerjain sama Leo kan. Kenapa? Itu anak durhake. Suruh gue yang Hajimah. Untung gue hari ini lagi kurang sehat ya. Jadi gue ketika kurang sehat, daya berpikir juga kurang. Jadi gue mau coba kalau kemarin besok udah mau enggak tetap mau. Ya kabar utama cek. Gitu deh. Doa yang terbaik buat Kak Caca dan orang-orang yang ada di live baca. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang menonton live Instagram hari ini sehat selalu, rezeki berkah, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah. Itu rambut nenek diangkat. Gila ya, gue bener-bener langsung disuruh Ya di Pulau Gadung siarannya. Kadang-kadang kalau pertanyaan mengenai status gitu kita enggan untuk dijawab. Status hidup ya gitu. Status masih napak di bumi gitu ya. Status aktif. Status aktif, oh iya benar. Status aktif. Apalagi tuh status Disamakan. disamakan. Nah, kan Disesuaikan ya. Iya disesuaikan. Begitu. Katakan kalau ditanya statusnya apa Kak Caca? Aktif. Aktif. Kayak apaan? Ken aktif. Katakan kalau tanya status jawabnya aktif Kak. Iyalah, masa lockout? Non aktif. Status lagging kali, nggak ada sinyal, nggak ada pulsa kali dia beli ini paket kuota. Mundur dikit weh, mundur kali ya. Manisnya tak apa manis buatan. Masya Allah Mas Bobi Trisna Jaya, semoga dapat uang yang banyak dan berkah. Koyok tentara, ya status aktif kayak tentara kan. Sekian aneh ini mah kadang-kadang. Emang tentara doang? Iyalah Polisi enggak? kan. Ya itu nggak apa-apa. Salam dari Tegal. Kuantan Singging Riau hadir. Status diakui kan. Diakui. Ya kalau diakui ya. Kalau nggak diakui. Tahu. Tuh kata Ken Ana. Kalau kalau nggak Diakui nggak deh? Iklan semua ya? iya, kalau nggak diakui gimana Ken? Diakui juga ya udah. Kali pengakuan sendiri. Status padat merayap gitu ya. Sekarang status online, iya. Jadi kalau kalian nanya baca statusnya apa online, bener. Kan, apalagi itu Cukup ada lah kalian bertanya soal status. Itu susah dijawab itu. Oke. Kak Caca tahun kelahiran tahun berapa? 86. Itu baru bisa aku jawab tuh. 86. Kelahiran 86. Oke, Kak Bob, thank you so much. Ken, good luck siarannya. Thank you, Kak. Kok basah ya ini? Chargeran aku mengerikan. Spill stylistnya lah, udah ke belakang dia. Siapa? Ada mau minta di spill stylistnya nih kakak. Sini. Dia tadi yang mengatur rambut-rambut, semua rambut yang ada di tipuan. Status aktif kayak gunung berapi kak. Rambut Iya. di alam nyata dan tidak nyata saya bisa. Insyaallah ya. Orang Batak bukan betul. Munduran dikit, mundur gue masuk jurang ya. Tolong jangan disuruh mundur. Kalau aku mundur aku masuk ini nanti gue. Jurang, soal di belakang jurang itu. Ih keterlaluan deh makan pop mie, pengen kali gue. Ya emang makin malam godaan itu makin jahara gitu.
Oke semuanya, sampai udah bingung kehabisan. Salam kenal Mbak dari Cirebon, betul. Salam kenal kembali. Waduh suaranya imut-imut juga Mbak Caca. Mau cuci. Dian Mustika Mega, top. Oh, nggak ada sih. Kita kalau di iPhone itu suka, kalau video call ya. Parah. Rizky Sanjaya keterlaluan. Udah pinta cantik, salam Musi Banyuasin. Muba Musi Banyuasin, salam kembali. Aku belum pernah ke Musi Banyuasin. Udah pernah kok nggak salah dulu. Cilacap Jateng, ya. Halo Mas Anindya, Ambarawa Jateng. Cantik suaranya merdu. Salam kenal Garut. Ini kayak ini yang lagi belajar geografi ya semuanya. Kantor Bupati Bengkalis Riau hadir. Top. Kak Cica nanti Masya Allah juga. Jadi dia mencuci kita ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Semarang, Kediri, jadi malah absen ya. Arya TJ20. Salam Denpasar Bali. Sejarah TV One, kenapa sih masih TV One gak TV 2? Kalau kamu beli TV-nya banyak ya TV 1, 2, 3. Prabu Muli, Karawang menyapa. Mirip Malani sebelum oplas. Buah. Kok bisa Sukabumi? Sukabumi hadir, Sukabumi. Sering aku ke Sukabumi. Ke Medan Mbak Caca pernah. Wih, iya kan kota kelahiran. Medan mah kota kelahiran. Pernah ke Padang? Pernah. Sering ke Padang malah berapa kali. Pernah acara Hari Pramuka. Pernah waktu gempa Padang dulu banget tuh ke sana. Langkat Sumut hadir. Mau jadi modal nggak? Modal usaha. Modal apa model? Modal. Typo ya kakaknya ya. Kalau jadi modal aku nggak mau. Model kayaknya juga nggak mampu. Sampai jam berapa kerja di Vivan Kak? 11. Masih umur 25 Kak? Tak mungkin. Anak lahir dari mana? Halo Mas Edwin Sumanta, ini follow ini orang hebat Mas Edwin. Wajah sampean koyo Price Diana. Princess maksudnya ya. Ini kayaknya typo dari handphonenya deh ya. Masa kamu tulis aku Price? Hinata nikah sama si... Aduh, kok jadi susah pertanyaannya. Film Naruto lagi. Aku bisa jawab ya. Iya, jadi ini kalau misalnya lagi siaran, nggak ada yang mesti kita lakukan lagi kan, nunggu siaran. Jadi ya catch up dengan kalian, ngobrol-ngobrol dengan kalian ya bisa kita lakukan. Karena kalau di ruang makeup ini ya cuma sendiri, sama ada anak makeup, anak makeup juga bobo biasanya. Jadi daripada aku bobo, kalau bobo kan rusak rambutnya, rusak makeupnya. Jadi ya kita yang ngobrol-ngobrol. Sebenarnya aku mau laptop tadi ya, sebenarnya banyak tugas yang harus aku kerjakan. Cuman kayaknya aku udah lama gak ngobrol-ngobrol di Instagram sama kalian. Ya mudah-mudahan merekatkan hubungan kita. Kak Aca tahun kelahiran berapa? 86 ya, aku 86. Pernah ke Tasik Kak? Sering. Tasik berapa kali lah. Begitu. Kenapa kalungnya dipegangin terus ya? Jadi kalung tuh ingin dipegang. Masih terlihat seperti gadis Mbak Caca, tak mungkin. Anakku aja udah SMP, udah remaja, tapi masih aku timang-timang sih ya. Gak bisa nyanyi aku, jangan dipaksa. Kak, kenapa langit warnanya biru? Ya nggak tahu, tanya langitnya. Oke, semuanya kayaknya aku udah kehabisan kata-kata juga ya live sama kali. Masih seperti umur 25. Ya, alhamdulillah. Kuncinya supaya muda nggak ada sih. Juga jarang perawatan, jarang banget. Nggak pernah suntik-suntik yang berlebihan gitu ya. Jadi pernah kayak salmon DNA gitu-gitu. Pernah sekali lah, nggak sering juga sih. Makan yang sehat aja, banyak bersyukur, banyak tertawa. Nah itu dia mungkin ya, kalau kita banyak ketawa tuh kita jadi lebih happy gitu loh, daripada yang mukanya tuh mengkerut aja, apa-apa semua dikeluhin gitu. Jadi aku kalau marah itu paling ya berapa hari lah.
nggak lama-lama. Ini cuma sehari kadang. Kapan jadi rektor mbak? Ya tak mungkin, susah lah itu. Mulai dari mana jadi rektor? Nunggu siarannya, oke iya jam 10 aku nanti siaran habis scan anak. Jadi kalian nonton ya. Dulu Kak Caca kuliah jurusan apa? Jurusan ilmu politik di Universitas Indonesia. Jadi belajar tentang semua sistem politik Indonesia, perbandingan politik, politik Islam, politik luar negeri, politik barat, politik Eropa Timur, semua kita pelajarin sampai politik perempuan. Itu yang jadi aku ambil temanya di skripsi aku S1. Lanjut lagi aku S2, ambil kajian gender. Itu spesifikasi ilmu politik di bawah rumpun ilmu politik FISIP tepatnya di UI. Caca kok belum apa masih jadi dosen? Masih sih, aku masih ada nomor induk dosen nasional. Aku masih ngajar. Pernah ke Jambi sama Tisa Noveni. Berduaan belum pernah ya ke Jambi sama Tisa Noveni ya. Tapi pernah event hampir barengan itu ya. Jadi aku habis itu dia itu pernah. Waktu itu debat pilkada kalau nggak sama Tisa. Aku sama Tisa itu keluar kota tuh jarang. Pernah sekalinya aku sama dia Tisa itu ke Bali. Jadi kita ada kerjaan ngajar waktu itu. Kita ngajar tentang komunikasi, training 3 hari sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Itu kita ngajar, jadi jobnya dikasih ke aku bikin konsepnya. Tisa salah satu pengajarnya, aku pengajar utamanya. Kita ke Bali sekalian liburan gitu loh. Jadi aku sambil aku siaran, aku jadi ngajar. Terus moderator, MC gitu. MC jarang banget aku jadi MC sebenarnya. Paling sering jadi moderator, kalau enggak jadi speaker, jadi ngajar. Karena memang aku suka jadi dosen itu suka. Mungkin kalau aku selesai dari TV One, retirednya aku jadi dosen aja, jangan jadi anggota DPR. Gak mau aku, kalau bisa doa ya. Kalau bisa jangan nyalek deh, nggak mau aku jadi dosen aja, jadi peneliti, ambil S3 lagi, bikin buku, jadi profesor, itu impian aku, Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi belum bisa aku wujudkan sekarang karena waktu itu belum ada. Janjinya aku dulu, Kenzi anak aku SMP, aku ngambil S3, dia udah SMP, berarti harus sekarang dong ya. Aku masih mau bikin proposal dulu, karena S3 itu susah loh. Daripada kita mati konyol ya. Kenapa pengen jadi dosen? Aku gak suka kerjaan yang resiko tinggi seperti anggota DPR gitu. Gak suka. Aku suka kerjaan yang punya sumbangsi buat masyarakat. Minim resiko, gak apa-apa. Uangnya gak banyak-banyak gak apa-apa. Karena kebahagiaan itu kan gak dihitung dengan uang. Yang penting bahagia, hidup sederhana, tabungannya ada, itu udah cukup. Begitu semuanya. Gak nyalek kayaknya, nggak tahu ya. Tapi sekarang sih belum pengen, sama sekali belum pengen buat nyalek. Oke semuanya. Kak Caca di politik temen terus gimana? Teman-teman aku banyak yang masuk lembaga survei. Aji Alfarabi, aku bilangnya sih Kak Aji. Itu dia jadi masuk LSI. Itu semua teman-teman aku di LSI itu teman-teman ilmu politik semua dulu. Ada rencana melanjutkan pendidikan jurusan apa? Pengennya kalau nggak, sebenarnya pengen ilmu politik ya. Cuman aku agak-agak males juga sih. Jadi aku kayak antara komunikasi atau ilmu politik. Jadi nggak jauh-jauh dari komunikasi atau ilmu politik itu kalau S3-nya. Tapi belum, masih lama. Aku masih mager, malas gerak. Doainnya semuanya ya, entah kapan nih 2025 kah, nggak tahu, rasanya kok males banget gitu loh, malas ngetik, curcol. Ya udah ya semuanya ya, daripada aku udah ngalur ngidul ini live-nya. Yang penting bersyukur. Iya, yang penting bersyukur dalam hidup ini. Hidup ini sebentar. Kadang-kadang tuh mamaku suka nasehatin, Caca jangan terlalu berambisi banget sama hidup, nikmati apa yang ada. Ya kita lakukanlah apa maunya orang tua juga ya. Jadi lebih kayak nikmatin hidup aja dulu. Nanti kalau misalnya memang ada jalannya buat sekolah lagi ya
kita lakukan insya Allah. Oke semuanya, aku udah dulu ya, karena sepertinya aku ingin bibirnya seksoy. Asli ini apa adanya. CPNS ya, mungkin nanti ada beritanya. CPNS PPK sampai sekarang belum ada infonya. Ya mungkin nanti ya, baru gabung Kak Alo. Semuanya mohon maaf baru gabung, aku harus out status jadi tidak aktif lagi. Ya, sehat selalu semuanya follower aku. Terima kasih atas perhatian kalian, komen-komen semua di Instagram aku. Mohon maaf banget gak bisa aku jawab satu persatu, tapi nanti mulai aku jawab satu persatu ya. Kalau ngajar mata kuliah apa? Ilmu politik perempuan. Tapi semester ini aku lagi ngajar politik perempuan. Ya, ilmunya juga masih biasa aja, masih kalah lah sama dosen-dosen ilmu politik yang hebring itu. Jadi masih so-so, lebih banyak ke pengalaman. Ya. Sehat selalu semuanya. Semoga berkah, rezekinya berkah, sehat semua dan have a nice day. Bukan day lagi, selamat menghabiskan malam hari ini semuanya. Jaga kesehatan semuanya, bye-bye. Aku harus out dulu ya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Assalamualaikum.